Oke guys, ketemu lagi sama saya Heru dari HG Motor Bandung. Oke, di belakang saya ada 3 sejoli, yaitu Kawasaki KSR 110cc. Ini motor saya suka banget, saya cinta banget karena lucu dan dipakainya jempolan, enak banget dibanding saudaranya yang Z125. Saya lebih senang ini karena lebih kelihatan lebih ngetrail, lebih adventure, dan yang pasti empuk banget. Oke, kita lihat yuk, kita bahas yuk. Oke, teman-teman. Nah, kebetulan ini masih ada 3, teman-teman. Tadinya ada 4 saya, warna hijau. Minggu lalu udah kejual, jadi ya udahlah, apa boleh buat. Jadi saya akan cerita sedikit dari versi yang tahun lama, yang non kopling dan non starter. Oke, ini yang hitam dulu. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, ini saya dapat juga second, teman-teman. Ini second. Tapi yang hitam ini buat pemakaian saya lebih ngaprah ke kampung. Jadi saya ada upgrade sedikit di kaki-kaki dibanding saudara-saudaranya itu masih standar. Kalau ini saya udah shocknya udah saya ganti pakai YSS. Jadi benar-benar ini nggak jeduk dengan bobot saya yang 90 kilo. Berat men, 90 kilo. Oke. Jadi dia nggak ngejeduk. Jadi kalau ada bumpy, ada batu yang besar-besar gitu. Ini enak banget pakai ini, dan ini nggak ngejeduk seperti itu. Makanya ini ground clearance-nya lebih tinggi dibanding saudara-saudaranya gitu. Dan shock depan pun saya udah reborn, saya udah kerasin lebih dibanding standarnya, biar handlingnya dan bobotnya dipakai saya lebih nyaman lah seperti itu. Memang agak sedikit lebih keras jadinya, tapi it's okay buat saya seperti itu. Nah, ini non kopling ya. Ini non kopling dan di sini tidak ada starternya. Oke, ini tahun 2012. Ini motor tahunnya udah lama dan ini motor bandel banget. Dan ini motor irit. Iritnya irit banget. 110 cc masih karburator ya, teman-teman. Dan yang pasti produk Kawasaki itu bandel, dan yang pasti produk Kawasaki itu rangkanya rigid. Seperti itu. Nah, kenapa saya tiba-tiba tertarik dan mengoleksi KSR? Ya, karena memang saya interest dengan looknya, tampilannya itu lucu, teman-teman. Dan ini tuh apa ya? Batu ali kalau menurut saya gitu. Nyimpen ini harga naik terus gitu. Karena udah nggak produksi lagi di Kawasaki-nya. Kamu mau beli juga nggak bisa, teman-teman. Jadi harus hunting, cari orang-orang yang memang mau jual dan udah bosen kali sama motor ini. Ya gitu, teman-teman. Jadi ini motor buat saya dipakainya enak banget, nyaman banget, terusnya handlingnya enak banget. Jadi motornya mini moto sebetulnya kelihatannya gitu, tapi ini motor bisa dipakai touring jauh loh, teman-teman. Saya ini pakai juga sering main jauh, teman-teman gitu, dan seringnya ke kampung-kampung. Pakai ini enak banget, teman-teman. Ya, jadi udah empuk, udah irit, memang nggak bisa boncengan sendiri. Tapi buat saya ini motor punya cerita dan asik banget gitu, teman-teman. Nah, ini tahun lama ya, teman-teman. Gitu. Nah, untuk partnya sendiri, KSR masih banyak di pasaran, teman-teman. Jadi, don't worry kalau teman-teman mau coba melihara Kawasaki KSR, teman-teman nggak usah takut. Karena spare partnya banyak, oke, di online, di showroom Kawasaki juga masih banyak banget. Seperti itu, teman-teman. Ini looknya, teman-teman ya. Nanti Mimin juga bisa showing semuanya. Ini paling ada tambahan lampu doang buat saya, karena saya sering ngaprak ke kampung, pulang malam, jadi saya butuh tambahan lampu tembaknya. Seperti itu. Sisanya overall ini benar-benar masih standar ya, teman-teman ya, untuk yang KSR. Cuman memang ini bannya saya, karena ini buat pemakaian saya, jadi ini ban saya udah ganti ke dual purpose. Ya, karena sering main ke kampung yang tanah, batu, pasir, aspalnya jelek. Jadi pakai dia dual purpose dari Kenda. Ini oke banget bannya juga dari Kenda. Nah, teman-teman, kita lanjut dari sini
ke yang orange dulu. Oke, ini yang terbaru soal yang kuning. Nanti ending terakhir. Oke, ini yang paling mulus. Oke. Nah, ini teman-teman, saya suka dengan warnanya yang orange. Ini rare. Jarang teman-teman KSR warna orange ya. Rata-rata hijau, hitam, hijau, putih, hitam. Seperti itu. Nah, ini yang KSR yang orange, ini non-kopling. Nggak ada kopling. Tapi udah starter teman-teman. Yang ini. Seperti itu. Jadi ini udah ada starter teman-teman. Ini udah lama nggak dipakai, nggak tahu. Saya coba ya. Bisa starter nggak nih? Bisa. Jalan. Oke. Nah, ini udah ada starter. Kalau yang hitam non starter masih di selah. Ya, coba itu bensinnya habis teman-teman. Jadi saya nggak bisa nyalain ya. Kalau ini bisa tuh. Dan ini motor empuk banget teman-teman. Jadi benar-benar ngenyoy itu teman-teman. Sangat-sangat empuk. Ini masih standar teman-teman. Empuk banget tuh teman-teman. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau koleksi, keren banget nih. Yang starter juga ada. Oke. Jadi ini kakaknya yang hitam. Ini tahun 2015. Itu 2012 teman-teman. Ini 2015. Oke, saya matiin ya. Ini ada tombol starternya yang di sini. Jadi biar teman-teman juga bisa lihat ya. Nah, ini ada starternya teman-teman. Ya tinggal pencet, langsung jalan. Kita lihat. Tuh teman-teman, talk chair ya. Oke, jadi ini masih standar dan semuanya masih standar overall teman-teman. Dan ini nggak dijual ya teman-teman. Ya ini koleksi buat saya main sama anak-anak saya nanti pas anak-anak saya udah agak besar. Oke, seperti itu. Nah, dari KSR yang orange ini naik ke KSR yang lebih baru lagi. Oke, saya dapat juga ini second juga. Tapi ini masih low kilometer, masih 2000 kilo. Tahun 2018 yang ini. Oke, yang ini udah kopling teman-teman. Nah, teman-teman, Mimin bisa show. Nih udah kopling teman-teman. Oke, udah kopling. Cuman ini akinya soah karena motor nggak pernah dipakai sama saya teman-teman. Jadi nih, tuh nggak jalan di starter, pencet-pencet. Saya salah ya teman-teman ya. Saya salah ya, biar teman-teman tahu. Salah ya teman-teman ya. Semoga jalan ya teman-teman. Udah nggak pernah dipakai. Cek gur teman-teman. Oke. Ini juga empuk banget sama. Standar sih pokoknya lebih empuk. Ini lebih keras yang saya. Yang hitam lebih keras. Karena memang peruntukan buat kaprak, main apruk-aprukan, jalan jelek. Jadi saya butuh yang lebih strong. Kalau ini empuk banget. Jadi teman-teman kalau pakai ini nyaman, kayak naik Mercedes-Benz. Oke teman-teman. Nah teman-teman, ini ada starternya juga sama, ada koplingnya juga. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan nih, kira-kira enak dipakai yang mana nih? Semuanya enak sih teman-teman. Cuman kalau buat touring jauh, aspal, kayaknya mending enak yang kopling teman-teman. Ya, hentakannya lebih lembut, operannya lebih lembut, terus napasnya lebih panjang kalau yang ada koplingnya. Oke, tapi kalau buat yang kopling dipakai buat yang jalur tekak-tekuk pendek-pendek, naik tebing, turun gitu kayak jalur off-road gitu ya, itu jangan yang kopling kata saya, kurang nyaman saya coba. Mending yang tanpa kopling. Jadi ngegeriem terus enak, lebih padat giginya, lebih pendek-pendek tapi naik terus seperti itu. Dan saya lebih suka pakai yang non kopling. Sejujurnya kalau saya kan mainnya memang daerahnya yang memang terjal ya, batu-batuan, tanjakan. Saya lebih suka ya non kopling kalau saya pribadi karena saya pakainya yang ini seperti itu. Ini juga udah pernah saya pakai juga buat ngaprak ke kampung. Kalau ini enggak, belum pernah. Bener-bener ini sih mainnya di kota. Jalan bagus pakai yang kuning seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi nyari KSR, pengen tahu KSR tuh bedanya apa aja sih, ada berapa jenis, terus karakternya gimana. Ya seperti itu ya, udah saya bilang tadi buat teman-teman. Kalau yang non kopling dan non starter sama yang ini orange, semuanya karakternya sama teman-teman. Cuman memang kalau yang ini ada starternya doang gitu. Cuman kalau buat praktis main di kampung mendingan non kopling ya, nggak ribet, nggak usah perlu kopling-kopling. Tapi kalau buat yang memang
gaya mainnya di jalan kayak gitu ya, main jauh, mending ada kopling. Lebih smooth, lebih enak. Seperti itu teman-teman. Ya, gimana menurut teman-teman? Oke, buat teman-teman, menurut saya kalau teman-teman memang mau tertarik meminang KSR itu buat saya itu pilihan yang bagus karena ini batu ali. Oke, batu ali disimpan harganya naik terus karena udah nggak produksi lagi. Dan ini bakal jadi mainan laki-laki boys toys. Oke, yang lucu banget dan teman-teman kalau pakai motor ini di jalan di lampu merah berhenti pasti diliatin. Wih, keren motornya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau meminang KSR, ini waktunya meminang sebelum harganya naik terus. Oke, sekian dari Heru. Semoga apa yang dibagiin Heru bisa membuat teman-teman termotivasi untuk membeli Kawasaki KSR. Oke, dan sekali lagi teman-teman, kan ada juga yang Z125, jadi beda peruntukan teman-teman. Dari sekian review dan yang udah saya coba, Z125 lebih keras, jadi lebih enak yang pakai KSR 110, lebih empuk. Seperti itu. Jadi buat teman-teman, pilihan di tangan teman-teman. Memang kalau sporty lebih ke Z125, tapi kalau Kawasaki KSR itu lebih ke lebih ke nakal lah seperti itu ya gitu. Dan bisa di medan jelek pun ini motor enak banget, tangguh banget. Dan looknya menurut saya bagus KSR kalau selera saya seperti itu. Oke guys, nah sekarang Heru mau jelasin sejarah singkat motor Kawasaki KSR 110 nih. Oke, nah sejarahnya Kawasaki KSR 110 adalah miniatur sepeda motor jalanan yang diproduksi di Asia Tenggara oleh Kawasaki. Nah, ini didesain berdasarkan rangkaian sepeda motor trail KLX, nah atau KX. Nah, jadi ngejiplak si KLX atau KX yang sangat populer waktu itu. Nah, Kawasaki KSR terutama ditujukan untuk pengendara muda yang membutuhkan sepeda motor sehari-hari yang praktis, unik namun dengan kemampuan yang mirip dengan sepeda motor dan skuter konvensional. Kawasaki KSR didasarkan pada platform underbone. Lebih khusus lagi Kawasaki Edge 110 yang menggunakan konfigurasi mesin yang sama. Jadi mesin si KSR ini sama dengan konfigurasinya mesin Kawasaki Edge 110. Lalu sepeda motor ini pertama kali diluncurkan waktu itu di Thailand guys, pada waktu tahun 2002 itu launching di Thailand, dan merupakan sepeda motor miniatur bergaya supermoto pertama dan satu-satunya milik Kawasaki. Awalnya didedikasikan untuk anak-anak dan remaja yang baru belajar mengendarai sepeda motor karena memang ini kan motornya kecil nih, mini, sebagai alternatif pengganti skuter waktu itu. Pada tahun 2013, KSR juga diekspor ke negara-negara Asia Tenggara lainnya karena peminatnya ternyata banyak nih. Akhirnya diekspor lah. Ya, salah satunya yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Kawasaki KSR mengalami facelift itu pada pertengahan tahun 2013 dengan beberapa perubahan kecil pada desain dan penyertaan starter waktu itu, starter elektrik ya, untuk melengkapi kickstarter standar karena awalnya memang tidak ada starter, jadi hanya menggunakan kickstarter yang kickstart standar ya, ankle alias ankle gitu. Nah, selain itu ada varian baru yaitu KSR Pro yang diluncurkan di Indonesia pada tahun 2014. Yang membedakan KSR Pro dengan aslinya adalah penambahan gearbox manual konvensional dengan kopling standar. Jadi ada beberapa tipe Kawasaki yang awalnya jadulnya itu tidak menggunakan kopling dan tidak menggunakan starter, lalu dibuatlah yang non kopling tapi sudah ada starter, lalu yang Pro ini yaitu sudah ada kopling dan sudah ada starter. Begitu sejarah singkatnya nih guys. Thank you. Oke, sekian aja informasi dari Heru. Semoga teman-teman juga ikutan kayak saya mengoleksi Kawasaki KSR. Oke, see you, bye. Thank you.